datang di desa wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai, selamat siang sahabat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Apsari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu kali ini di Jamus Gemilang, spesial 1 jam bersama UMKM. Dan kali ini tentunya Kalista nggak sendirian, sudah hadir narasumber yang kali ini akan menemani kita selama 1 jam ke depan, tentu di Radio Gemilang. Oh ya, sebelumnya Kalista akan membuka kesempatan buat Anda yang pengen bergabung. Bisa di line WA 08157868968968. Bisa juga di Instagram @radiogemilang968fm. Oh ya, siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, hari ini spesial banget karena talk show kali ini bekerja sama dengan Disparpora Kabupaten Magelang untuk mengangkat potensi lokal. Dan kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang FM narasumber kita yang luar biasa, ada Ibu Suci Amanah, pemilik dari Tinari Kabupaten Magelang. Selamat siang Ibu Suci, apa kabar Ibu? Siang Mbak, alhamdulillah kabar baik luar biasa. Oke, siap. Boleh perkenalan dulu Ibu Suci itu sebagai apa? Owner atau apa ini? Monggo silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Suci dari owner dari Tinari UMKM dari Kabupaten Magelang, tepatnya di Grabak di Kelurahan Sumur Arum di Sentra Selondok, Mbak. Wow, ya. Itu cukup jauh dari sini ya Ibu? Lumayan jauh Mbak. Wow, ini udah menyempatkan datang ke Studio 1 Radio Gemilang FM. Terima kasih ya Ibu. Oke, kita akan menemani sahabat Gemilang tentunya selama 1 jam ke depan dengan produk-produk dari Tinari ini sendiri. Oke, untuk yang pertama nih Mbak Suci, Kalista panggilnya Mbak Suci aja. Boleh, ya? Mbak aja Mbak. Oke, siap. Gimana sih awal mula kecintaan Mbak Suci itu terhadap batik? Terus apa juga yang mendorong Mbak Suci ini untuk mendirikan UMKM batik ini sendiri, Mbak Suci? Monggo. Saya mencintai batik itu awalnya dari melihat beberapa batik kuno ya Mbak ya. Seperti jarik-jarik itu kan termasuk ke batik klasik, batik tulis yang biasa dipakai oleh orang-orang tua, kayak nenek-nenek seperti itu. Nah, sementara orang-orang muda itu pun gimana caranya kalau kita bisa memakai batik yang klasik tersebut gitu, tapi dengan kemasan lain seperti itu. Jadi saya mendesainnya menjadi baju yang kekinian yang agar bisa dipakai oleh siapa saja di setiap momen dan kapan saja, Mbak. Jadi nggak hanya untuk acara resmi aja, seperti itu. Oke, terus konsep utama dari produk yang Mbak Suci miliki ini apa sih Mbak? Konsepnya lebih ke sustainable fashion ya Mbak ya. Di sini saya menggunakan wastra, batik, ada lurik dan juga ekoprint. Kalau ekoprint itu kan nggak termasuk wastra, tapi ini juga masuk ke sustainable fashion. Dan sustainable fashion itu sendiri bukan hanya dari dari produk-produk yang berasal dari alam, enggak. Yang namanya sustainable fashion itu di mana kita bisa memanfaatkan sepenuhnya, bahkan limbah industri sendiri bisa diubah menjadi pakaian jadi yang bernilai lebih, seperti itu Mbak. Oke, boleh dilihatin nih ke sahabat Gemilang, mungkin nanti yang nonton di YouTube Gemilang FM Official ya, boleh dicontohin ini. Kalau contoh dari apa yang aja? Yang saya pakai ini batik. Wow, ini bagus banget ini. Ini tuh semuanya 80% dari bahan perca ya Mbak ya. Oh, ya, yang jadi sisa-sisaan gitu. Yang bukan perca itu luriknya. Termasuk aplikasi. Dan ini juga yang sedang saya bawa ini yang saya maksudkan tadi dengan batik jadul ya.
Ini jarik yang biasa dipakai nenek-nenek itu, dan ini kain Oke. percanya saya ubah menjadi vest baru seperti ini. Wow, keren Ya. sekali. Aha. Ada lagi, kalau yang batik saya buat sendiri nih, batik khas Kabupaten Magelang. Letaknya kekhasan dari Kabupaten Magelang ini sendiri di mana nih, Mbak? Letaknya dari ini Mbak, dari motifnya. Oh, Motifnya oke. ada stupa, ada Candi Borobudur ya itu? iya. Terus ada ini daun bodi. Juga beberapa Oke. batik yang lain itu terdapat bunga-bunga teratai sama itu Mbak, mandala seperti itu. Jadi yang beberapa yang khas dari Kabupaten Magelang, ada juga yang soreng juga ada gitu kan. Oke. Ya, jadi setiap pembatik itu punya ciri khasnya masing-masing gitu, Mbak. Oke. Gitu. Terus proses pembuatannya sendiri itu seperti apa, Mbak Suci? pembuatan batiknya atau bajunya? Batik terus ke bajunya itu prosesnya seperti apa? Nah, kebetulan kalau untuk batik kan saya masih belajar, dan ini itu termasuk pertama kali saya membatik. Wow. Jadi belum pertama aja udah bagus kayak gitu nih. Terima kasih. Jadi saya belum produksi batik, Mbak. Oh, oke. Di sini saya kalau ingin batik itu misal mendesain sendiri ya, saya serahkan ke rekan saya gitu. Karena saya lebih fokusnya kan ke fashion ya. Ya, kalau untuk proses fashionnya sendiri, pertama-tama kan saya mencari bahannya dulu. Karena kalau bahannya udah ada, kita bisa mengkombinasikan untuk kombinasinya mau dikasih lurik atau dikasih kain polos lainnya seperti itu, baru kemudian kita desain. Kalau saya mungkin orang lain pertama kan desain dulu ya. Kalau saya karena ada beberapa kain yang termasuk kain perca, jadi kainnya saya kumpulkan dulu yang masuk mix and match-nya, baru saya desain bagusnya jadi apa, ini cukupnya jadi apa seperti itu. Oke. Ya, setelah didesain kan baru kita potong terus kita jahit gitu. Oke. Baru dikasih aplikasi, misalkan kayak gini kan Mbak. Nah ini ciri khas saya ada seperti ininya juga. Oke. Ada juga yang ini bahan-bahan perca itu juga saya gunakan sebagai aplikasi untuk bunga tulip. Seperti ini Mbak. Bagus Ini sekali ya. Sebenarnya ini udah terbuang Mbak. Oh, udah terbuang tapi dimanfaatkan Iya, sebaik rupa. saya manfaatkan jadi motif ya itu jadinya Iya, ini ya. jadi aplikasi kayak bunga 3D gitu ya Mbak ya. Wow, bagus sekali nih sahabat Gemilang. Oke, ini proses pembuatan atau Mbak mengerjakan dari batik produk ini berapa lama sih Mbak? Kalau pembuatan bajunya sendiri mungkin 1 hari bisa 4 ya Mbak, tergantung dari desainnya sendiri. Ya kalau desainnya agak susah ya mungkin bisa 3 atau 2. Tapi kalau vest-vest seperti ini 4 bisa, karena kita yang jahit 2 orang. Oke. Iya. Itu ada penjahitnya sendiri ya? Ada. Oke. Ada yang jahit. Nah, Mbak ini dari kapan sih mengenal atau berusaha dari batik ini sendiri? Kalau dari fashion, saya kan basicnya fashion ya Mbak ya, lebih ke fashion. Itu pertama-tama saya terima custom made ya, jadi belum ke ready to wear. Oh. Dan kalau oke. mulai custom made-nya itu tahun 2016 sudah mulai belajar menjahit jahit, sudah bisa terima orderan jahit seperti itu. Kemudian pada tahun 2023 itu kan ada lomba desain batik ya Mbak Kasual di Artos dari Dekranasda. Nah, di situ juga ada stand UMKM-nya. Dari situ saya berniat untuk mencoba-coba membuat baju ready to wear. Nah, itu dadakan semua Mbak. Dari situ ya, dadakan semua. Itu pertama kali saya membuat baju ready to wear di situ 2023. Wow, berarti 2 tahun yang lalu ya? Ya, 2 tahun yang lalu, katakanlah begitu. Oke, terus awal mulanya ini Mbak ini udah ada kepikiran pengen berusaha batik atau itu tiba-tiba muncul aja seperti itu, Mbak Suci? Karena saya memang sudah menyukai fashion ya Mbak, jadi ada kepikiran juga ingin buka usaha batik sendiri. Ya
Bismillah ya, nanti untuk realisasinya kita belum tahu. Semoga bisa terrealisasi. Tapi untuk saat ini saya punya desain batik sendiri itu saya kasih ke teman dulu. Jadi teman saya yang mengerjakan gitu. Tapi untuk desainnya tetap saya, yang gambar juga saya gitu. Itu bahan bakunya dari mana, Mbak? Kalau Mbak mau memproduksi batik ini sendiri? Kalau batik sendiri saya biasanya beli online ya Mbak ya. Kalau untuk bahan-bahannya kain-kain primissima seperti itu, kayak ecoprint itu juga sama kan ya bahannya, dari online gitu. Karena lebih murah Mbak biasanya. Oke, baik. Kalau untuk pemasaran nih Mbak Suci, pemasarannya by teman aja dari mulut ke mulut atau udah ada online-nya seperti itu Mbak Suci? Untuk pemasaran kami masih disupport sama yang baju custom ya Mbak ya. Biasanya ikut pameran-pameran juga yang diadakan oleh dinas. Kalau ada info kita ikut seperti itu. Terus yang lainnya saya juga sudah mencoba untuk membuat akun Shopee dan juga TikTok gitu Mbak. Tapi ini masih berusaha untuk di-up-kan terus sampai pecah telur. Wow. Semoga nanti ini ya jadi itu akunnya. Amin. Udah Mbak, udah jadi. Tinggal mungkin iklannya lebih aja banyak Mbak. ya. Iya, sama memperdalam sistemnya bagaimana. Seperti itu. Boleh di-share Instagram ataupun dari media sosialnya. Boleh, dari Mbak. ini? Oh iya. Kalau untuk Instagramnya @tinari_suci.butik. .butik ya. Terus kalau untuk TikToknya Tinari Suci. Oke, Tinari Suci. Oke, Sobat Gemilang, untuk Anda yang maybe sekarang ini sedang online di Instagram ataupun di TikTok, Anda bisa mampir ke @tinari_suci.butik. Kalau di TikTok ini ada di Tinari Suci. Kalau Shopee-nya ada juga Mbak, Tinari Bramantio. Tinari Bramantio. Mungkin bisa check out Shopee gitu. Oke, siap. Jadi Sobat Gemilang nggak usah pusing lagi atau jauh ya mungkin ke tempat dari Mbak Suci ini, bisa order secara online ataupun bisa custom ya Mbak ya. Bisa custom juga. Di situ juga ada kontak personnya juga. Ada juga Mbak. Oke, boleh di-share monggo. Oh iya. 08588 5666 533. Ini ada di nomor 0858 5666 533. Oke, siap. Sahabat Gemilang, buatannya maybe sekarang ini pengen bertanya ataupun tertarik akan batik dari produk Tinari ini. Sekarang juga Anda bisa cek di Instagram, TikTok, ataupun di Shopee. Oke, Mbak Suci, kita akan kembali saat lagi. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 08157968968. Kita kembali sesaat lagi. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, nggak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih Bu?
lihat nih loh videonya. Ya ampun Bu, ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya Bu, jangan asal percaya aja, kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang.
Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Uli Nuha di 085 729 000611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial 1 jam bersama UMKM Tinari Magelang. Dan masih juga bersama narasumber, kali ini ada Mbak Suci Amanah, ini selaku pemilik dari Tinari Batik ini. Dan sahabat Gemilang, Tinari Batik berada di Purwogondo, Sumur Arum, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Buat Anda yang maybe pengen melihat-lihat produk dari Tinari ini, Anda bisa lihat aja di Instagram, ada di tinari_suci.butik. Bisa juga di TikTok di Tinari Suci, dan Anda bisa chat langsung ke owner di 085 885 666 533. Dan sahabat Gemilang, siaran Radio Gemilang kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Mbak Suci, masih stay dan masih semangat dong? Masih semangat. Oke, Mbak Suci, dulu belajarnya bikin batik ini sendiri itu dari mana sih? Boleh diceritain ke sahabat Gemilang nih? Oh iya, kalau belajar membatiknya sendiri itu baru ini ya, 1 tahun yang lalu itu dari dana itu Mbak. Di BLK Kabupaten Magelang. Ya. Di situ itu kami belajar selama 14 hari ya Mbak. Kalau untuk batik sendiri gitu. Tapi kalau untuk fashionnya pertama-tama saya kursus pola dasar aja sih Mbak. Kursus pola dasar itu di salah satu tempat kursus juga. Itu kemudian untuk mendalami fashionnya sendiri, seperti fashion designer itu saya ikut kursus online melalui, waktu itu kan masih pada pakai Facebook ya Mbak, melalui Facebook itu pada waktu itu tahun berapa ya? Sebelum tahun 2017 itu sekitar tahun itu. Kemudian kalau untuk yang lain-lainnya saya mengikuti workshop LDSC oleh Pak Wiwit Hosana. Beliau itu desainer senior dari Jogja, Mbak. Wow. Iya. Oke. Dan biasanya kan beliau itu juga seorang pembimbing di SMK di Kabupaten Magelang juga, khusus untuk fashion gitu. Oke. Terus bisa seperti ini sekarang ya, Mbak? Apakah sekarang ini juga masih belajar seperti itu, Mbak? Masih belajar terus, Mbak. Bahkan harus setiap hari itu harus belajar ya, karena untuk fashion sendiri itu semakin kesana semakin bermacam-macam modelnya. Untuk pecah pola mungkin kita harus mempelajari sendiri, jadi dari trial and error juga ya Mbak. Karena kalau hanya melihat saja mungkin di Google juga banyak, YouTube juga banyak,
Tapi kalau melihat saja kan nggak bisa langsung bisa. Jadi kita harus mencoba-coba dan belajar terus seperti itu. Nah, dalam proses trial dan error itu tadi, misal nih baju ini ya kan nanti itu nggak bisa dijual. Nah itu gimana ini Mbak Suci? Ya harus jadi Mbak. Oke. Ya, saya punya prinsip. Jadi nggak ada yang ini ya mubazir ibaratnya ya? Nggak boleh Mbak. Oke. Karena kita menggunakan konsep sustainable fashion sendiri. Jadi eman-eman ya Mbak. Meskipun itu yang kita buat praktek itu katakanlah kain baju yang harganya murah atau apa seperti itu. Tapi ketika salah ya paling enggak meminimalisir kesalahan. Jadi mencobanya mungkin dari kertas dulu gitu yang kecil. Jadi setelah yang kecil itu kira-kira oke, kita pindah ke kain yang agak besar gitu Mbak. Seperti itu. Oke. Jadi selama ini pembuatan enggak ada yang mubazir ya Mbak? Ya sebenarnya ada, tapi kita manfaatkan untuk produk lain mungkin, untuk aplikasi bunga-bunga seperti itu Mbak. Apakah ada produk lain dari baju batik ini sendiri Mbak Suci? Sebenarnya ada sih Mbak. Kalau produk-produk saya itu, saya juga bikin jilbab juga. Tapi kalau untuk limbah sendiri, karena saya crafter, waktu itu pas zaman COVID ya, kita buat masker kayak gitu. Terus suka bikin-bikin itu tutorial di YouTube, membuat pouch kayak gitu, seperti itu. Terus hiasan kepala, bros dan sebagainya. Obi juga Mbak, gitu. Itu juga dijual juga ya? Kalau untuk perintilannya seperti itu jarang-jarang dijual Mbak. Karena kan perlu ketelitian ya, harus benar-benar apa ya, makan waktu banget gitu. Jadi sementara untuk dibuat itu kan juga butuh SDM ya Mbak. Jadi kita mendingan membuat apa yang order yang udah masuk dulu. Jadi jangan sampai mengecewakan pelanggan hanya untuk membuat yang kecil-kecil gitu. Oke, siap. Oh ya, by the way, para pelanggan ini paling banyak dari mana sih Mbak Suci? Dari luar atau masih dari Kabupaten Magelang? Atau mungkin ada yang terunik gitu dari luar? Dari luar ada Mbak. Waktu itu dari Kalimantan juga ada. Itu juga sebenarnya dari luar Jawa juga udah ada sih Mbak beberapa. Karena saya juga masih merintis ya, tapi itu untuk yang custom. Ya, kalau yang dari Shopee itu juga udah ada yang nyantol, tapi belum banyak sih ya Mbak ya. Ya, kalau kebanyakan ini dari sekitar Getok Tular mungkin sama Kabupaten Magelang. Ya mungkin bisa lebih di-upkan lagi ya untuk teman-teman yang dikepoin lagi ya untuk Instagram saya. Dan baju-baju kami itu termasuk affordable loh Mbak. Dari yang lainnya kalau dilihat dari desain, kualitas dan juga bahannya gitu. Boleh dilihatin ke sahabat Gemilang lagi nih. Boleh. Mungkin nanti buatannya ya sahabat Gemilang yang sekarang ini. Yang ini Mbak. Iya, hijau bagus. Ini yang terbaru ya. Kalau ini yang dari bahan batik ini. Boleh agak naik lagi, Mbak. Udah kelihatan ya? Yes. Ya, ini seperti ini bahan batik ini Mbak. Yang best seller seperti ini Mbak. Face kayak gini. Jadi face ini nggak hanya dipakai untuk acara resmi aja. Jadi misalkan kita mau ngantor, nanti siangnya kita mau ada kondangan, itu pasti bisa dipakai Mbak. Bahkan saya sendiri kalau mau kondangan lebih nyaman pakai vest seperti ini, bawahnya dikasih rok lilit aja gitu. Nanti kalau mau langsung jalan-jalan tinggal rok lilitnya diganti celana udah selesai. Praktis ya Mbak. Jadi nggak usah bawa banyak-banyak. Betul sekali. Dan nggak usah gonta-ganti di luar juga. Di mobil juga udah bisa itu ganti ya. Itu yang namanya sustainable fashion itu seperti itu Mbak. Satu baju bisa membuat beberapa look yang berbeda gitu dan dipakai kapan saja di mana saja. Siap. Sahabat Gemilang, yang Anda yang penasaran banget seperti apa sih produk dari Batik Tinari ini, sekarang juga langsung aja dikepoin di Shopee-nya di Tinar Bramantyo ya. Tinari Mbak. Oh Tinari. Iya, Tinari Bramantyo. Benar. Siap. Jangan lupa juga di Instagram juga ada di @tinari_suci.butik. Oh ya Mbak Suci, yang bikin pembeda dari butik-butik di luar sana, terus keunikan dari butik
Tinari ini sendiri, ini apa sih Mbak? Dari desainnya biasanya mereka pada bilang kalau desain Tinari itu khas banget gitu. Biasanya saya memakai seperti tadi yang saya katakan dari bahan-bahan ini Mbak, dari bahan-bahan perca, ada tempelannya, bunga tulip kayak gini kan di luar nggak banyak. Dan ini khas saya juga. Ada juga mungkin yang tak buat kupu-kupu kayak gitu ya Mbak ya. Terus dan untuk vase-nya saya kasih ini Mbak. Nah, saya kasih ini apa kayak rumbai-rumbai ini ya Mbak ya, sama manik kayu gitu. Seperti itu. Jadi dari desainnya kalau udah tahu Tinari itu pasti khas gitu. Iya. Jadi mungkin susah dijelaskan ya Mbak, tapi kalau udah familiar, udah pernah lihat oh itu dari Tinari kayak gitu. Biasanya baju-baju kita itu kan terinspirasi, kalau saya memang suka yang berbau anime ya Mbak ya. Jadi kita kombinasikan ke arah ke situ. Mungkin seperti ini juga ya. Boleh dilihatin. Wow, boleh. Bagus nih. Ini kan sebenarnya bisa dikatakan kayak kebaya Kartinian, tapi ini juga mewakili kayak kerah kimono juga kan ya. Iya, benar banget. Nah, dan terus ini ada rumbai-rumbainya ini. Ini juga kain perca Mbak yang kita manfaatkan. Wow, keren banget nih Sobat Gemilang. Gini. Terus kalau untuk yang satu ini nih kebaya. Ini konsepnya kan kebaya ya Mbak ya. Kebaya kutub baru tapi kerahnya yang kita modifikasi jadi kerah seperti ini, dan ini bisa jadi outer ataupun kalau yang non hijab ini bisa dipakai sebagai baju biasa aja bisa. Gitu. Dan ini juga kebanyakan kain perca juga Mbak. Yang bukan perca cuman luriknya. Wow. Bahkan yang ini kain polosnya ini juga perca. Wow, sisa-sisa ya. Iya, tapi lama mikirnya Mbak kalau memanfaatkan kain perca. Nah, di situ mungkin orang mengatakan harganya mahal ya. Tapi sebenarnya kalau di compare dengan kualitas yang sama, desain tingkat kesulitan yang sama, ini lebih affordable. Iya, karena membuat kain perca untuk menjadi suatu baju itu tidak bisa kita desain dulu, itu susah. Jadi kita lihat dulu seberapa lebar kain-kain itu, terus bagaimana kita mendesainnya agar cukup dan harus jadi gitu. Itu lama juga. Iya. Paling lama itu berapa hari Mbak? Kalau untuk membuat ya sehari itu sih jadi ya Mbak, paling mikirnya aja sih Mbak yang agak lama ya. Tapi kalau pas ada ide itu cepet Mbak. Kalau untuk jahitnya sendiri sehari 4 aja jadi. Kan yang jahit ada sendiri, terus detail-detailnya juga lama. Kalau untuk motongnya ya biasa ya 2 jaman, karena motongnya itu beda sama motong kain yang lembaran. Soalnya kain perca dan lembaran kan beda. Kalau udah lembaran kan tinggal pasang ya ada polanya. Kalau perca kita harus cukup. Kadang untuk polanya lebih panjang, percanya sedikit, harus kita apain nih yang kurang panjangnya, atau kita kasih apa kayak gitu. Nah, sejauh ini permintaan dari para pembeli itu ada nggak sih Mbak yang mungkin, aduh ini paling susah ini? Ada. Wow. Sering Mbak. Oh, itu biasanya dari mana? Mungkin bisa tak sebutkan, mohon maaf ya, dari ownernya Geprek Mantul. Itu mintanya memang susah-susah, tapi buat saya itu suatu tantangan. Hiburan Mbak. Iya, malah justru itu tantangan yang menghibur saya gitu. Terus itu semua juga bisa terselesaikan ya? Alhamdulillah bisa terselesaikan. Itu berapa hari Mbak Suci? Cukup lama Mbak mikirnya. Ya harus benar-benar klik di hati dulu untuk desainnya gitu. Kalau pembuatannya, kalau yang paling susah itu paling ya katakanlah 5 hari ya. Oh, itu paling lama ya? Ya bisa lama lagi, tapi karena ada yang bantuin jadi bisa lebih cepat, 5-7 hari seperti itu Mbak. Dan biasanya itu kombinasi batik, harus ada batiknya, terus ada kayak brokat kayak gitu, ada aplikasinya, mungkin bunga-bunga yang dibuat secara manual kemudian dipayat juga. Itu buat pesta atau buat apa ini? Biasanya buat event. Event acara spesial kayak gitu ya Mbak. Aduh menarik banget nih ya. Oh
Ayo Sobat Gemilang, ada yang pengen bertanya, Kalista masih buka kesempatan. Tentu di chat WA 081578968968. Dan buat Anda yang mungkin sekarang ini pengen mendengarkan secara live streaming dimanapun Anda berada, bisa di Gemilang FM Official ataupun di beritamagelang.id. Oke Mbak Suci, kita kembali saat lagi. Kita rehat sejenak. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bergabung, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah Bu, lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Riz, main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya, gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu.
gitu maksudnya. Ih, udah deh, buka aja dulu, udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang. Mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.co.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkit Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini 1 jam bersama UMKM Tinari yang berada di Purwogondo, Sumur Arum, Kecamatan Grabak. Dan masih juga kali ini Jamus Gemilang Talkshow kali ini kerjasama dengan Disparpora Kabupaten Magelang. Oke, dan Kalista juga masih bersama narasumber yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Mbak Suci Amanah selaku owner atau pemilik dari Tinari Butik. Mbak Suci masih stay dan semangat dong? Masih semangat dan masih stay juga. Oke, nah ini kan Mbak Suci jualannya juga di online nih. Iya. Pastikan persaingan itu banyak dan juga ketat sekali. Ngeri, Mbak. Nah, gimana nih menanggapi persaingan antar penjual di e-commerce? Nah, kalau penjualan di e-commerce itu sekarang itu war murah ya, Mbak, dari barang-barang Cina. Tapi kita itu harus menaikkan value dan juga harus punya keunikan tersendiri. Ya, salah satunya dari itu bahan-bahan handmade ya, untuk batik. Kayak batik yang khas dari Kabupaten Magelang kan nggak semua tempat ada juga, dan itu juga unik. Dan waktu itu juga pernah ada orang dari Jogja, customer dari Jogja datang lihat batik dengan motif stupa itu, senang banget, Mbak, padahal anak muda. Nah, dari situ mungkin itu bisa dikatakan suatu value tersendiri ya, dan keunikan dari produk kami. Selain batik juga ecoprint. Nah, meskipun ecoprint itu di mana-mana sama, tapi konsep dan penataannya kan pasti ada perbedaan ya, Mbak, ya. Pemilihan daun, warna kayak gitu. Dan juga dari desainnya, kita harus meningkatkan kualitas produk itu juga, Mbak. Ya, mungkin baju yang murah-murah di sana sama baju-baju yang kita buat itu untuk kualitas jahitannya pasti berbeda juga dong. Iya, kayak gitu. Dan dari desainnya juga kita tidak
membuat desain yang sama kayak gitu di mana-mana. Jadi untuk satu desain mungkin kita buatnya itu maksimal 5 kayak gitu. Misal nanti mau ditambah lagi ya nunggu beberapa saat lagi baru kita buat lagi kayak gitu. Oke, jadi buat para pembeli nggak takut ini samaan sama orang lain ya? Insya Allah nggak takut samaan, Mbak. Oke, terus tantangan terbesar dalam bisnis ini sendiri, ini apa Mbak Suci? Tantangan terbesar yang pertama itu tadi marketingnya ya Mbaknya itu pasti. Kalau untuk yang kedua itu kita mencari SDM-nya susah untuk saat ini. Ya karena mencari penjahit sendiri kalau yang lulusan dari SMK itu kebanyakan mereka memilih untuk kerja di pabrik. Ya, padahal ilmunya sudah bagus banget ya, segala macam udah diajarkan, tapi kebanyakan memilih di pabrik gitu. Itu yang susah. Sementara kalau untuk ibu-ibu kita diajarin dari awal itu kan juga lama. Terus untuk minat jahit sendiri kan, kalau jahit memang kita harus senang duluan ya Mbak ya dari prosesnya, karena itu butuh kesabaran dan juga ketelitian. Nah itu juga tantangan tersendiri juga untuk mencari SDM baru gitu Mbak. Ya mungkin kalau ada yang ada kenalan yang mau bekerja sebagai penjahit untuk bisa belajar macam-macam ya di Tinari, mungkin bisa melamar di Tinari juga ya. Siapa tahu ada kenalan atau saudara atau yang baru lulus mungkin ataupun yang sudah berpengalaman boleh langsung hubungi aja Tinari. Tadi ada di Instagram @tinari_suci.butik dan bisa di line WA Sobat Gemilang yang mungkin tertarik. Ini ada di 085 885 666-533. Betul ya Mbak Suci? Betul sekali. Oke, dan kedepannya Tinari Butik ini pengen seperti apa harapannya? Monggo Mbak. Harapannya ingin menjadi salah satu jalan rezeki untuk orang-orang sekitar ya Mbak ya. Mungkin ibu-ibu atau rekan-rekan. Jadi pengennya itu tetap kita pengen jadi besar gitu Mbak. Melalui e-commerce tentunya, karena untuk zaman sekarang ke depannya itu kan digitalisasi itu sudah semakin pesat ya. Seperti itu. Pengennya ya seperti yang brand-brand yang sudah dikenal seperti itu Mbak gitu. Terus harapan saya juga, dan ini juga termasuk tantangan ya untuk masyarakat itu lebih mengenal batik, mencintai batik itu bukan hanya dengan melihat saja, tapi memakai dan juga memakainya itu di setiap kegiatan, karena batik itu sekarang orang masih berpikiran kalau batik hanya dipakai untuk kondangan gitu Mbak. Sementara saya pribadi mendesain batik terus memakainya juga kemana saja biar orang melihat ternyata batik itu nggak hanya untuk kondangan gitu, dan kebaya itu juga nggak hanya kondangan loh, jadi kita bisa pakai sebagai daily gitu kan. Itu harapannya. Jadi nanti untuk kalau sudah timbul mindset yang seperti itu mungkin mereka akan lebih mencintai batik, terus bisa mengkoleksi dari Tinari juga. Siap. Dan ini juga wujud dari membudayakan ini ya, budaya bangsa ya, batik. Betul, itu kan sekali. Milik Indonesia ya, harus dilestarikan Mbak. Yes, benar banget. Oke, untuk yang terakhir, untuk closing statement nih Mbak Suci, pesan atau motivasi apa untuk para UMKM yang mungkin baru mau akan merintis atau yang baru masih berjalan? Monggo. Ya, mungkin sama seperti saya ya, saya juga masih dalam tahap merintis juga. Untuk UMKM yang baru mau belajar harus tetap semangat, belajar terus. Ya meskipun di sana banyak banget saingan, kita harus mencari relasi juga Mbak. Mencari relasi teman yang banyak, mungkin yang sama UMKM gitu. Nah dari situ kita akan semangatnya itu pasti akan bertambah Mbak, ketimbang kita sendiri. Dan kadang kita menggandeng teman-teman sesama UMKM. Misal kalau kayak saya
kan ke fashion, ke jahitnya. Kita mencari teman yang pembatik kayak gitu, teman-teman ekoprint kayak gitu kan, nanti dari situ kita saling saling bisa berkaitan. Kalau ada acara itu bareng-bareng kayak gitu kan lebih mudah, terus lebih nyaman juga ya, karena kalau kayak pameran itu kan kita harus jaga full day seperti itu misalkan. Kalau yang untuk perintis-perintis itu kan waktu itu awal saya baru-baru masuk ke UMKM, belum punya teman, itu juga nggak tahu harus ngapain, kadang kayak gitu kan. Iya, harus cari teman yang banyak gitu. Terus pokoknya semangat aja lah dan meningkatkan kualitasnya, itu value. Kalau nggak bisa memasarkan sendiri, paling enggak kan harus punya value. Value itu ke nilai lebih dari produk yang sedang kita buat kayak gitu. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih Mbak Suci Amanah selaku pemilik dari Tinari Butik yang berada di Purwogondo, Sumber Arum, Kecamatan Sumur Arum, yes. Yeah. Sumur Arum, Kecamatan Grabak, benar? Ya, benar, Mbak. Oke, semoga sehat selalu Mbak Suci. Amin. Semoga sukses juga. Amin. Banyak pembelinya lagi. Amin. Semoga tantangan-tantangannya juga bisa terselesaikan dengan baik. Ya, bismillah. Oke, dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini 1 jam bersama UMKM Tinari, program kerjasama dengan Disparpora Kabupaten Magelang. Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.